truk kontainer bermuatan beras tak kuat menanjak di tanjakan Labili-Bili, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Truk diduga kelebihan muatan hingga tak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga menabrak salah satu rumah warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Selasa sore. Sejumlah kendaraan yang berada di belakang truk juga nyaris tertabrak. Beruntung mereka berhasil menghindar saat truk berjalan mundur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir truk juga dilaporkan selamat dan mengalami luka lecet di bagian kaki. Pihak Satlantas Polres Pinrang, Sulawesi Selatan langsung melakukan evakuasi badan truk yang terbalik. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang edisi Kamis 12 Februari 2026 menyajikan sejumlah informasi menarik, termasuk laporan langsung kami dari Mapolda Metro terkait dengan pemeriksaan mantan Wakapolri sebagai saksi ahli Roy Suryo CS. Bersama saya Camar Haenda, berikut berita pilihan siang ini. Satgas Damai Kartens buru pelaku penembakan pilot dan co-pilot pesawat Smart Air di Bovendigul, Papua Selatan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ultreseno diperiksa sebagai saksi ahli ijazah Joko Widodo. Perkuat sistem pertahanan, pesawat tempur F-16 dan Super Tucano diuji coba mendarat di Tol Trans Sumatera. Pemirsa, kita ke informasi banjir yang menggenangi pemukiman warga di Bekasi, Jawa Barat semalam, menyisakan lumpur tebal. Banjir setinggi 2 meter ini merupakan kiriman dari Kabupaten Bogor. Banjir menggenangi ratusan rumah warga Gang Mawar 6, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Air dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter ini merendam permukiman warga akibat kiriman dari Kabupaten Bogor. Air yang datang membuat Kali Bekasi meluap dan tak dapat menampung debit air. Ini memang air kiriman atau apa, Mama? Air kiriman, Pak. Di Bekasi lagi nggak ada hujan hari ini. Cuman emang biasa kita langganan. Iya, tapi sebelumnya udah ada pemberitahuan nggak, Pak? Dari KP2C kita, kalau kebetulan saya yang ikut gabung KP2C ya. Saya tuh tahu debit air dari Cibongas udah gede, makanya dari jam 6 maghrib tadi udah diinfokan ke grup banjir bahwa nanti malam akan ada banjir gede. Diketahui air mulai masuk ke permukiman warga pada Rabu malam pukul 23.30. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di Gang Mawar dalam waktu 2 pekan terakhir. Banjir kerap terjadi di daerah ini akibat rendahnya tanggul yang berdekatan dengan permukiman warga. Sebenarnya dari tim BPBD Kota Bekasi itu sudah melakukan himbauan kepada masyarakat sebelum air datang, yaitu bisa melalui EWS atau Early Warning System yang dipasang di beberapa titik rawan banjir di Kota Bekasi. Dan kita juga ada pemantauan melalui TMA per 1 jam sekali. Untuk kenaikan tinggi muka air yang sangat signifikan, maka laporan TMA-nya itu dipercepat bisa sampai 10-15 menit sekali. Petugas gabungan dari TNI, BPBD, dan relawan terus bersiaga dan berpatroli dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Meski demikian, mayoritas warga memilih untuk bertahan di tempat tinggal mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tidak jauh dari Bekasi, banjir bandang menerjang kawasan Sentul City Bogor, Jawa Barat. Satu mobil hanyut terseret derasnya banjir. Video amatir merekam detik-detik saat sebuah mobil terseret banjir bandang yang menerjang kawasan perumahan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Derasnya air menyapu sejumlah jalan di sekitar Sentul City. Aliran air ini membawa batu hingga lumpur yang diduga berasal dari area proyek perumahan yang berada di hulu. Hancur sudah, mobil komandor, motor hanyut semua, nggak bisa pulang. Banjir disebabkan hujan deras yang turun sejak pagi sehingga membuat sungai meluap.
Kondisi ini diperparah dengan adanya penyumbatan saluran air di kawasan perumahan yang sedang dibangun. Untuk mobil itu saat terjadi banjir atau luapan air yang dari aliran kali yang berada di oleh arus air meluap sehingga terjadinya kerusakan pada mobil tersebut. Bisa maju mobil gitu. Banjir terjadi kurang lebih selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa terkait peristiwa ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Banjir juga menerjang Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang wilayah tersebut. Sejumlah tanggul darurat kembali jebol sehingga memicu kepanikan warga. Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Belum penutup. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan pemukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh, tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol, dan air mengalir sangat deras, serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Satgas Damai Kartens memburu pelaku penyerangan pesawat Smart Air di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Dalam insiden ini, pilot dan co-pilot tewas di berondong peluru. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Pemirsa, masih dari Papua, anggota organisasi Papua Merdeka menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah, Rabu kemarin. Dalam kontak tembak tersebut, pengawal rombongan Serka AC meninggal. Sementara Sertu H mengalami pendarahan pada hidung, sedangkan 1 karyawan PT Freeport berinisial HR alami luka tembak dan dalam perawatan. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personil Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna pertanggungjawaban perbuatannya. Kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa, terkait dengan mobil yang ditabrak oleh kereta.
Bagi pengendara yang melintas rel kereta harap berhati-hati. Diduga mogok mendadak saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang, sebuah mobil tertabrak kereta komuter lain. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pengangkut bahan rempah ringsek parah usai tertabrak kereta komuter lain saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu di Cibokor, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan mobil terseret hingga 150 meter hingga warga dan petugas harus berjibaku mengevakuasi kendaraan dari jalur kereta. Diduga mobil pengangkut bahan rempah tersebut mati mesin saat melintasi perlintasan kereta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polsek Parung Panjang. Bahar bin Smith memenuhi panggilan kedua dari penyidik Polres Metro Tangerang Kota setelah sebelumnya mangkir pada pemanggilan pertama pekan lalu. Bahar bin Smith akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan anggota Banser pada September 2025 lalu. Bahar bin Smith jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Metro Tangerang Kota lebih dari 24 jam, mulai dari Selasa sore hingga Rabu malam. Ia dicecar 60 pertanyaan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Polres Metro Tangerang Kota tingkatkan penjagaan selama pemeriksaan berlangsung. Polisi juga mengabulkan permohonan tidak ditahan yang sebelumnya telah diajukan oleh kuasa hukum Bahar. Artinya begini, makanya tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang, ini mohon maaf, kita belum bisa memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait dengan pemeriksaan Bahar. Karena kami masih menunggu. Menunggu apa ya? Menunggu hasilnya nanti apa. Baru kita sampaikan ke media. Kondisinya gimana Pak? Habib kondisinya baik, alhamdulillah. Tapi kemarin sakit Pak? Ya memang beliau ada kecelakaan sebelumnya. Hingga kini pihak Polres Metro Tangerang Kota belum memberikan keterangan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan tetangga gara-gara terganggu suara bising musik masih terus berlanjut. Meski pelaku penganiayaan sudah menyampaikan permohonan maaf, namun korban menolaknya dan meminta polisi memproses hukum pelaku. Dodo Siagian, terduga pelaku penganiayaan terhadap tetangganya, Darwin, di Cengkareng, Jakarta Barat, meminta maaf. Pelaku membenarkan melakukan pelaporan balik kepada korban, namun berharap jalan mediasi yang diajukannya mendapat respons positif dari korban. Pelaku pun berharap korban memaafkannya. Sore itu RW mau coba mediasi, tapi dia menolak gitu loh. Nah, udah menolak. Besok saya pikir ya coba mediasi lagi. Nggak taunya dia sudah naikin ke medsos ya. Medsos, dia naikin ke medsos. Lah saya buru-buru, tadinya saya mau gereja terus keluarga, akhirnya balik. Terus saya temuin RW, saya bilang, "Weh, ini kalau viral gini bahaya, mending segera dimediasi deh." Gitu loh. Daripada nanti jadi belok nih ya apa ya fakta yang terjadi gitu. Nah udah ya ntar mediasi jalan lagi saya. Akhirnya saya jadi makan siang sama keluarga. Nggak tahu sampai di sana anak saya bilang udah LP dia. Namun korban menolak berdamai. Terlanjur sakit hati, ia meminta polisi agar pelaku tetap diproses hukum. Sudah kami tanyakan, kalau memang nggak serius, memang setengah-setengah, artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya, kita nggak akan damai. Sebelumnya Dodo dan anaknya menganiaya tetangganya, Darwin. Pelaku dan anaknya tak terima ditegur oleh korban gara-gara suara bising drum yang dimainkan pelaku. Video aksi penganiayaan ini pun viral di media sosial. Akibat penganiayaan, korban terluka di sejumlah tubuhnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Menjadi konten kreator tentu harus kreatif, tapi jangan sampai kebablasan. Seperti pasangan suami istri di Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Keduanya diciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena membuat laboratorium ganja skala rumahan. Keduanya menyulap rumah menjadi tempat pembibitan dan produksi ganja cair atau liquid. Polisi menggerebek sebuah rumah di Klaster Sekandi 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan pasangan suami istri yang diketahui berprofesi sebagai content creator. Hasil penggeledahan petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya, digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjual belikan. Ini masih kita dalami. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, A-News melaporkan. Memberi hukuman siswa haruslah yang mendidik. Jangan seperti guru di Jember yang satu ini. Ia tega menelanjangi 6 siswa kelas 5 dengan alasan sering kehilangan uang di dalam kelas. Peristiwa ini diketahui oleh wali murid hingga guru tersebut dilaporkan dan mendapatkan sanksi. Manatannya ada, ambil dah. Ambil dah. Seorang guru sekolah dasar negeri Jelbuk 2 Jember tega menelanjangi 6 murid kelas 5. Sejatinya sang guru tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5 yang berjumlah 22 orang. Namun karena ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Menurut salah satu siswa, guru berinisial FTR tersebut menelanjangi siswa kelas 5 dengan alasan akan digeledah menyusul uangnya sering hilang di dalam kelas. Terakhir, uang sebesar 75.000 miliknya hilang saat ditinggal ke toilet. Usai mendapat laporan dari para wali murid, Kadis Pendik Jember memanggil oknum guru yang menelanjangi murid. Tuntutan wali murid agar FTR tak lagi mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita sepakati, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, dan hari ini yang bersangkutan adalah kita panggil sesuai dengan ketentuan bahwa beliau harus menjalani pemeriksaan lagi agar supaya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi. Kini para wali murid berharap kasus serupa tidak terulang dengan alasan apapun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, A-News melaporkan. Seorang pria terluka di bagian kepala dan tangan akibat penganiayaan di Batam, Kepulauan Riau. Aksi penganiayaan diduga akibat korban menghina istri pelaku di media sosial. Kok bisa? Ternyata korban mantan pacar istri pelaku. Tak terima istrinya dihina di media sosial. Seorang pria dianiaya sejumlah orang di Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman CCTV, pelaku bahkan membawa senjata tajam dan melukai korban. Pada aksinya, pelaku juga mengajak 2 rekannya untuk menganiaya korban. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Melihat terluka parah, warga evakuasi korban ke rumah sakit. Tak berselang lama, ketika pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Penganiayaan dipicu, istri pelaku dihina di media sosial oleh korban. Korban diketahui sebagai mantan pacar dari istri pelaku penganiayaan. Kurang dari 1 kali 24 jam melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersangka berinisial IB dan dilanjutkan pada hari itu juga melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka berinisial DD dan RZ. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan 1 buah senjata tajam dan barang bukti lainnya. Dari Kepulauan Riau, Batam, Kusti Yenosa, A-News melaporkan. Sidang pra-peradilan yang diajukan Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon kembali dilanjutkan. Kedua belah pihak saling mengajukan bukti untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 Serang. Dalam persidangan, pihak pemohon dan termohon terlibat adu bukti di dalam hakim tunggal. Polres Cilegon selaku termohon menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk proses penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Polres Cirebon, penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum, yakni dengan memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah. Jangan mengeluarkan bahasa yang asumtif. Kita dalam penetapan tersangka itu tidak main-main. 2 alat buktinya sudah cukup. Jadi bahasa-bahasa yang asumtif di sana kalau ditingkatkan, maupun bahasa-bahasa yang bilang alat bukti lemah. Sementara itu, pihak pemohon menilai proses penetapan tersangka masih belum memenuhi prosedur yang semestinya. Prosedur yang mereka lakukan proses penetapan tersangka itu tidak sama. Kami berkeyakinan bahwa apa yang kami sampaikan itu belum memenuhi proses yang sebenarnya. Heru Anggara ditetapkan tersangka oleh Polres Cilegon pada 2 Januari 2026 usai mencuri di rumah mewah milik politisi PKS. Pelaku nekat membunuh korban karena korban sempat melihat pelaku hendak merampok di rumahnya. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun karena korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk hingga tewas. Menurut polisi, pelaku nekat melakukan aksi kejahatan tersebut karena himpitan ekonomi setelah mengalami kerugian ratusan juta rupiah saat mencoba peruntungan melalui saham kripto. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terlibat perang urat syaraf terkait dengan anggaran proyek pembangunan kapal. Saat lagi tetaplah di Sido Siang.